pertama saya ingin menjelaskan bahwa kita sedang berada di playground. Playground ini adalah zona penyambutan untuk para pengunjung yang datang ke Taman Pintar. Para pengunjung atau pelajar itu bisa mengakses ke Taman Pintar secara free. Nah, kebetulan di belakang saya ini ada gong perdamaian Nusantara. Ini adalah sebagai simbol persatuan di negeri kita Nusantara. Di belakang kita memang terlihat sederhana, simple. Ini ada 6 kepercayaan di negeri kita. Kemudian kurang lebih ada 444 kabupaten kota di Indonesia. Yang kemudian ada 34 provinsi. Nah, di situ semua logo provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia dan 6 kepercayaan sebagai simbol dari persatuan dan kesatuan. Nah, kita kenal bahwa falsafah kita Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, dan itu merupakan pencetusnya adalah Empu Tantular. Ini ada Empu Tantular menuliskan seratnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, tertulis Empu Tantular. Berbeda-beda tapi satu. Kemudian yang menarik di sini, yang jarang kita ketahui, ternyata ada terusannya Empu Tantular. Tidak ada dharma yang mendua. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua artinya berbeda-beda tapi satu, kemudian tidak ada dharma yang mendua. Ini menarik sekali tulisan ini sebagai simbol persatuan dan kesatuan. Yang menarik lagi, di tempat ini diambil 33 tanah dari 33 provinsi di persada Nusantara. Dan ini adalah benar-benar sebagai simbol persatuan dan kesatuan. Kita tahu bahwa dengan berbeda-beda suku dan bangsa, dan mereka berasal dari tanah di provinsinya masing-masing. Nah, kita berharap di playground ini merupakan salah satu simbol persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian kita tahu bahwa di playground ini ada tapak dan kaki presiden, dari presiden yang pertama sampai presiden yang sekarang. Nanti untuk Pak Prabowo kita tempatkan di sini, sudah kita siapkan tapak dan kaki presiden. Dan para wisatawan atau pengunjung yang datang ke sini itu tujuannya adalah bisa dan dapat menghargai para pemimpinnya, dalam hal ini para pahlawannya. Dan siapapun yang datang ke sini, apapun latar belakangnya, mereka harus menghormati para pemimpin bangsa kita. Silakan ya. Ya, kita sedang berada di akuarium Taman Pintar. Front terdepan adalah air. Jadi kita lihat di sini atmosfer suasananya adalah air. Pertanyaannya kenapa air? Karena kita tahu bahwa air adalah sumber awal dari kehidupan. Jadi dari air itu muncullah tumbuh-tumbuhan. Kemudian seiring dengan perkembangan evolusi itu hadir hewan, yang kemudian hadir manusia. Jadi kita tahu bahwa manusia adalah proses perkembangan fase terakhir setelah munculnya air, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Oleh karenanya manusia harus mempunyai kepedulian terhadap kakak-kakak mereka, dalam hal ini adalah air, hewan dan tumbuh-tumbuhan sebagai bagian dari makhluk hidup. Dinosaurus.
ini Jadi Taman Pintar itu sebenarnya ada tahapan-tahapan yang kita sebut dengan kikian sains. Pertama, kita dihadapkan dengan air, yang kemudian di sini ada atmosfer suasana replika dari tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagai bagian dari ekosistem. Yang kemudian nanti di Taman Pintar kita akan memasuki satu gerbang yang kita sebut dengan jembatan sains sebagai awal dari kehidupan manusia dan teknologi. Ya. Nah, kita di Taman Pintar. Nah, ini kita sedang di gedung oval. Di gedung oval ini akan dibangun revitalisasi supaya punya suasana yang baru. Dan ini adalah tempat yang ada ceritanya. Tadi ada air, kemudian di sini adalah zona prasejarah. Di sana di dalamnya nanti akan ada kehidupan prasejarah dinosaurus dan tumbuh-tumbuhan sebagai awal dari bagian dari kehidupan sebelum ada kehadiran manusia. Setelah itu kita akan memasuki satu gerbang di mana kehidupan manusia di sini ada teknologi, dan disinilah kehidupan manusia bersama-sama dengan alam, dengan air, dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, kita akan mengenal pertama tentang semesta. Di sini diperkenalkan tata surya, bagaimana proses terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari, tentang nebula, tentang komet dan asteroid dan sebagainya, agar para pengunjung mengenal teleskop, ya, gambaran besar tentang alam semesta. Ini para pengunjung juga akan diperkenalkan tentang tata surya kita, galaksi Bima Sakti, yang kita tahu bahwa kita merupakan bagian terkecil dari tata surya. Kalau kita mengenal galaksi Bima Sakti adalah bagian dari kecil, ya. Di situ ada Milky Way galaksi, dan bumi ini ternyata kecil kalau dilihat dari tata surya, supaya kita punya gambaran yang besar terhadap alam semesta. Dan kita tahu di alam semesta akan ada miliaran bintang, di mana bintang-bintang itu besarnya bisa lebih besar dari bumi ini. Jadi kita melihat betapa kecilnya keberadaan manusia di bumi sebagai bagian dari galaksi atau tata surya. Ini jalan-jalannya terus dilanjut Ya. ke Taman Pintarnya ini, menelusuri. Ya, kita akan menelusuri. Di sini ada jembatan sains. Nah, materi ini terkait dengan materi-materi yang ada di sekolah. Ada fisika, pelajaran fisika, biologi, kimia, kemudian matematika. Nah, di samping kita ini ada materi pelajaran tentang biologi, anatomi tubuh manusia. Nah, kita ingin masuk secara lebih mendalam di sini. Nah, ini ada anatomi tubuh manusia. Kita mengenal struktur dan sistem tubuh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Strukturnya seperti apa dan bagaimana, nanti bisa ngeklik di sini. Dan bahkan kita tahu, nah, kalau kita pengen lihat ususnya seperti apa, kemudian otaknya, dan ini juga bisa digeser. Nah, jaringan sarafnya dan lain sebagainya. Di dalam tubuh manusia juga ada satu kesatuan sistem yang luar biasa. Kalau diteliti dan dieksplorasi juga tidak selesai-selesai. Karena itu manusia merupakan bagian dari keberadaan alam semesta. Nah, ini gambarannya seperti itu. Lanjut lagi
Lanjut lagi. Hari ini kita akan masuk ke zona fisika, ya. Materi-materi tentang fisika ada di sini, tentang optik, ya, teknologi optik. Di sini akan diajarkan hal-hal yang sifatnya mendasar yang terkait dengan optik, ya. Yang kita tahu sekarang optik itu bisa digunakan sebagai alat baik berupa mikroskop, kemudian juga foto, kamera, dan teleskop, ya. Semua teknologinya dengan menggunakan fisika dasar yang kita sebut dengan optik, teknologi optik. Seperti ini, seperti kaca, ini dasar. Fisika. Nah, kita coba lihat, ternyata bumi seperti di gambarannya, dia mengambang gitu, mengambang. Dan sebenarnya bumi ini terbang, ya, seperti kita naik pesawat besar, tapi manusia dan seisinya tidak merasakan apa-apa. Itulah memang kehebatan dari kita. Dan tidak merasakan getaran, tapi kalau dikasih gambaran secara umum ternyata bumi itu mengambang dan ngambang, seperti terbang dan berputar. Gambarannya seperti ini. Dan kita tahu juga cahaya memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan di bumi. Selain tanah, air, udara, dan ada cahaya. Cahaya juga menggambarkan sesuatu yang menghidupkan bagi segala makhluk yang ada di bumi. Dan kemudian juga materi-materi di sini ada materi air, kemudian cahaya. Ada di sini sifat air, dan air ini termasuk salah satu molekul yang sangat misterius, ya, karena unsur-unsur air ini berlawanan dengan ilmu fisika. Kunjungan atau wisatawan pada bulan November itu setiap harinya ada kenaikan yang cukup signifikan. Oleh karena memang di bulan-bulan ini sekolah sudah sebagian besar banyak yang libur. Walaupun setiap kabupaten kota dan provinsi ternyata berbeda-beda. Misalkan di Jawa Timur misalkan libur, namun di Jawa Barat tidak libur. Nah, ketidakseragaman liburan di sekolah itu menunjukkan kontinuitas dan keberlangsungan wisatawan atau pelajar datang ke Taman Pintar secara terus-menerus. Walaupun tidak mendadak membludak, namun hampir setiap hari, kemudian weekdays maupun weekend akan selalu ada kunjungan ke Taman Pintar. Ya, rata-rata antara 1.300 sampai 1.500 per harinya. Nah, dalam catatan kami di bulan Oktober, ya, ini November, ya, di bulan Oktober yang baru bisa kita catat, itu wisatawan kunjungan pelajar yang sudah datang menurut rekapan kami kurang lebih
antara 45 sampai 45.000 orang datang. Jadi kalau kita ambil rata-ratanya dalam kita bagi 30 hari, berarti per day-nya kurang lebih hampir 1.200 sampai 1.300 orang. Tentunya di menyambut tahun baru kita melakukan pembenahan ya, baik dari sisi pelayanan, kemudian juga dari kesiapan alat peraga kami. Nah, kita selalu update kesiapan alat peraga dan zona-zona yang kemudian nanti di tahun baru kita harapkan pengunjung sudah mendapatkan atmosfer atau suasana baru. Di situ sedang kita adakan revitalisasi di gedung oval dan nanti ambient dan atmosfernya akan baru, dan ini dengan tema dinosaurus ya, suasana alam. Nanti pengunjung akan berada di gedung oval dengan suasana alam dan bisa berinteraksi dengan berbagai makhluk hidup di sana, salah satunya dinosaurus dengan berbagai macam yang kita kombinasikan dengan teknologi. Tahun baru kebetulan kan di bulan Desember, terutama tanggal 16 Desember. Desember itu hari ulang tahun Taman Pintar. Jadi tentunya menyambut tahun baru kita sudah lakukan perayaan dalam rangka merayakan Taman Pintar. Dan itu merupakan bagian rangkaian ulang tahun Taman Pintar. Jadi nanti di bulan Desember akan banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Taman Pintar, yang sekarang sudah kita mulai sampai akhir November. Itu kegiatan Science Film Festival yang diselenggarakan baik di Taman Pintar, yang sekarang ini ada 2 dan 3 kelompok yang kita undang dari sekolah-sekolah, itu di Exhibition Hall. Kemudian juga ada sebagian yang diselenggarakan di Embung Giwangan. Nah, tujuannya adalah mengedukasi masyarakat, kemudian terkait dengan sains dan lingkungan. Nah, ini bagian juga rangkaian dari ulang tahun Taman Pintar. Dan kemudian juga akan ada banyak kegiatan baik yang diselenggarakan oleh Taman Pintar itu sendiri dan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dengan pemerintah ya, dengan pemerintah bersamaan dengan kegiatan itu. Kemudian dan yang tidak kalah pentingnya, biasanya pas di ulang tahun Taman Pintar di bulan Desember itu kita biasanya bagi-bagi hadiah untuk 1 atau 2 orang, 1 juta pengunjung. Biasanya kita berikan hadiah ke 1 juta pengunjung untuk mengapresiasi mereka. Dan itu kita hitung di akhir bulan Desember, di akhir bulan Desember yang nanti bertepatan dengan tahun baru keesokan harinya. Itu caranya gimana dapatin hadiahnya? Atau gimana itu? Itu bisa dilihat dari tiket. Jadi tiket itu kan dihitung sampai ke 1 juta. Nah, pada detik-detik 1 juta itu nanti akan ada penanda, dan biasanya itu kita update terus. Ini pengunjung sudah ke angka berapa? Biasanya kurang dari 200 orang. Itu biasanya kita sudah siap-siap di playground. Kemudian nanti pada ke 1 juta itu biasanya ada tombol yang berbunyi, yang kemudian orang itulah yang menjadi pengunjung terakhir di akhir tahun.